Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sore hari ini saya kedatangan tamu yang spesial ya. Namanya Mas Zulfikar. Selamat sore Mas Zulfikar. Selamat sore Pak. Dipun kabari? Alhamdulillah sehat Pak niki. Alhamdulillah ya. Jadi Mas Zulfikar ini adalah salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Sragen yang kebetulan akhir-akhir ini ya baru saja mendapat amanah sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Sragen. Betul Mas Zulfikar ya? Iya betul Pak. Betul. Baru minggu kemarin. Minggu kemarin ya gitu. Ya, Ketua KNPI adalah komite ya. Komite Pemuda Nasional Indonesia. Mas Zulfikar ini kok sejarahnya latar belakangnya gimana kok? Dengar-dengar terus di berita itu menjadi atau terpilih menjadi Ketua KNPI Kabupaten Sragen. Kalau latar belakang itu panjang Pak. Panjang, ya? Terus memang kalau berkiprah di Kabupaten Sragen itu saya bermulai dari 2017. Akan tetapi rangkaian kisah saya itu lebih dimulai dari tahun 2008. 8 ya. Terus tahun 2008 itu ketika saya lulus SMP, karena kelas 2 SMP itu kan bapak saya sudah meninggal. Gitu ya. Terus saya hampir putus sekolah Pak. Hampir putus sekolah. Kemudian dari sanak saudara itu menawarkan beasiswa, tapi beasiswanya itu di pondok pesantren. Karena padahal waktu itu saya itu sudah daftar di SMA Negeri Gemolong Mbak, karena asli saya kan desa Dukuh Watubucu RT 21 Jeruk Miri Sragen. Terus 500 meter melih niku sudah Boyolali. Pemuda ujung barat ya? Ujung barat Pak. Dari ujung barat bisa ke kota bisa menjadi alhamdulillah luar biasa ya. Ya terus gimana lagi? Kemudian dengan berat hati, kulo daripada putus sekolah, akhirnya saya ikut arahan dari ibu dan sanak saudara. Kan pilihannya, lah kamu mau lulus dilanjutkan sekolah tapi di pondok atau tidak sama sekali. Ada pilihan itu, kemudian saya coba masuk. Saya di pondok itu baru masuk 2 minggu, itu jadi gundul Pak. Sudah dapat ikop. Gitu. Kemudian 2 minggu berikutnya, jadi hampir 1 bulan itu saya sudah digundul 2 kali. Memang aturannya gitu ya, atau bandel? Bandel Pak. Oh bandel. Ya sering kurang maklum karena masih terbiasa dengan Pak, perlakuan orang-orang anak-anak muda. Muda biasanya ya. Baru itu. Pondok mana itu Mas Zulfikar? Pondok Darul Ihsan. Oh dari Sragen ya? Sragen. Ya. Di situ yang pertama itu saya karena ikut konser Kangen Band yang dulu pertama itu kan pernah Pak. Nah itu saya juga? Ya saya nekat 2007 kalau nggak salah, kalau nggak 2008 itu saya baru 2 minggu di pondok, habis itu saya digundul gitu. Lah dua kali digundul, kemudian sanak saudara ini dipanggil sama pihak pondok. Ya. Ini nek orang seperti ini masih di sini, pilihannya cuma diamputasi atau mau bertobat. Ya. Karena saya membawa nama yang dari saudara dan teman-teman organisasi, akhirnya saya berusaha memperbaiki diri dan sampai lulus alhamdulillah saya juara 1 Pak. Wah saya jadi anak bandel karena bersungguh-sungguh untuk berubah, akhirnya juara 1 gitu ya. Kemudian saya lulus SMA itu kan 2011 Pak. 2011. Ya, 2011 itu Pak D saya, Pak D Nurul Hadi, yang Gemolong niku, beliau memberi uang saku saya 500.000 sudah. Ini kami dari teman-teman Gemolong bisa memberikan saku ini untuk bekal kamu di Jogja. Silakan dilanjutkan kuliahnya. Lah niku makanya kalau ditanya organisasi saya memang belum fokus di organisasi waktu itu ya. Karena tapi saya sudah digembleng dengan pengalaman hidup ya dan ujian hidup ya. Ya itu saya baca di koran itu kok
apa itu juga pernah jualan susu kedelai? Iya. Ceritanya gimana? Nah, terus 2011 itu saya mencoba mencari kampus, intinya pokoknya saya pulang itu harus punya gelar sarjana. Gitu. Saya tidak memilih universitasnya apa, yang penting pesen guru saya itu, yang penting kamu milih kampus akreditasinya B. Suatu ketika kamu dibutuhkan, kamu misalnya mau daftar PNS itu bisa. Kalau C udah nggak bisa. Oh, gitu ya. Harus B ya. Harus B minimal. Nah, kemudian saya nyari kuliah yang akreditasinya B ya. Akreditasinya B. Kemudian kuliahnya itu cuma Sabtu dan Minggu, Pak. Oh, ada di Jogja. Itu terkenalnya UGM, Pak, Universitas Gang Malioboro itu. Oh, apa itu namanya? Itu karena sebelahnya Sarkem itu. Oh. Gangnya itu Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Juanda. Kemudian waktu itu Pak Anies. Nah, selain itu kan 2 kali dalam seminggu. Lah selain itu kegiatannya apa? Itu kalau fokuskan untuk jualan saya ya, dari subuh itu sudah keliling susu kedelai, karena kalau saya bisa menjual 50 piece itu saya bisa dapat bersih itu 50.000, Pak. Oh, 50.000. Kalau saya bawanya 75 berarti 75.000, kalau saya 100.000 ya 100.000. Oh, gitu. Nah, berarti bisa untuk biaya sendiri ya. Tapi tidak hanya saya mandek di situ, Mbak. Sore hari pun saya masih berkutat. Saya buka outlet roti bakar itu di sana, konsensi sama teman itu. Jadi dia yang menyediakan gerobak dan lahan, saya yang jualkan. Gitu ya. Itu di depan kampus, Pak. Terus teman-teman itu tahu juga yang punya teman sendiri ya, boncengan sama ceweknya sama cowoknya, saya jualan. Gitu. Oh, gitu. Berarti kuliah pure biaya sendiri ya? Alhamdulillah biaya sendiri, Pak. Ya, modalnya 500.000 itu saya belikan ontel, Pak. Ontel. Karena itu ya? Motor itu belum sampai kalau 500.000. Saya belinya ontel. Saya ngontel di Jogja itu 2 tahun, Pak. 2 tahun itu Jogja saya insya Allah hafal. Hafal ya? Kota Jogja dan Sleman. Karena saya berangkat kuliah itu kan saya tinggalnya waktu itu di Karangkajen, Pak. Di Masjid Jami dekat makamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Oh, itu. Saya di 2 tahun di situ. Ontel ke kampus itu paling enggak 20 sampai 25 menit. Oh, 25 menit ya. Dalam perjalanan itu selain saya jualan susu kedelai paginya, siangnya itu saya masih jualan rambak. Kan ada teman kuliah itu dia produksi rambak. Saya titipkan ke angkringan-angkringan itu. Jadi saya berangkat itu ndeleh barang, pulangnya saya menariki yang laku berapa? Laku berapa? Jadi jiwa entrepreneurnya sudah tertanam ya? Alhamdulillah, Pak. Nah, terus itu Mas Zulfikar, apa itu lulus tahun berapa itu kuliah itu? Kuliah 2016, Pak. Kok terus tiba-tiba dari jeruk terus dapat jodoh? Gimana itu? Itu sebetulnya incaran lama itu, Pak. Temen itu adik kelas saya di pondok waktu itu. Gitu. Tapi saya kenalnya itu waktu kuliah. Dia kuliah di Jogja di Poltekkes. Dia di Semarang di Poltekkes Semarang, saya di Jogja. Tapi kita kan ada hubungan historis dalam alumni pondok itu. Ya. Terus saya tracking bagaimana sih track recordnya gadis ini. Oh, akhirnya terus jodoh ya, nikah ya. Kalau nikah 2017, Pak. 17. Nah, terus ya mungkin kesalahan saya itu adalah 2016 itu saya tidak melanjutkan bertahan di Jogja, Pak. Gitu. Saya tergoda untuk merantau di Kalimantan. Apa itu, kerja apa itu? Di sana saya diamanai buka kursus bahasa Arab di Banjarbaru, Pak. Banjarbaru. Itu prospeknya luar biasa dan alhamdulillah saya PP pesawat setahun 2 kali gratis, fasilitas juga lengkap. Tapi istri ketika diajak nikah nggak mau dibawa ke Banjarbaru dan saya harus memulainya kembali di Sragen.
Dan nikah tahun berapa itu, Mas? Saya nikah 4 Februari 2017, Pak. 4/17. Terus jadi PNS tahun 2019. 2019. Lah kok jadi PNS itu gimana itu? Jadi entrepreneur jualan susu, roti, rambak kok tiba-tiba PNS kok enggak nerusin bisnis itu gimana ini? 2017 itu saya memang bukan dari nol lagi ya Pak, minus karena selain saya modal minim, relasi juga sama sekali saya tidak punya. Terus saya katakan terima kasih kepada istri saya, Fitriana Fahkul Janah, yang telah mendampingi saya 5 tahun. Saya menikah itu usianya masih 23 Pak. Istri itu 21 dan masih semester 5. Oh, belum lulus ya? Belum lulus. Dan itu pertama di kesehatan, nikah sebelum lulus itu jadi heboh Pak. Lah niku. Kemudian kulo prosesnya itu kenapa bisa loncat-loncat itu karena dari teman-teman saya 2017 itu juga ikut sekolah bisnis Sragen itu Pak. Itu 2017. Sebelum PNS. Dalam membangun. Itu angkatan berapa itu? Saya angkatan 8 Pak. Berarti masih awal-awal ya? Masih awal-awal, masih mentornya itu luar biasa. Semangatnya kemudian membimbing kami itu menancap sampai ke hati dan itu yang meskipun jadi PNS nanti jiwa entrepreneur tidak tetap tumbuh ya. Tetap tumbuh. Gara-garanya gimana kok PNS itu apa ikut daftar atau dipaksa istri atau disuruh orang tua atau gimana itu? Sebetulnya sebelum daftar PNS itu status saya itu sudah jadi kepala toko di salah satu toko seluler di Kabupaten Sragen di BTSL depan Taruna itu Pak. Oh itu saya sempat Masari ya? Tempat Masari itu saya sempat jadi kepala toko itu dan itu sebetulnya saya daftar PNS itu nggak bisa belajar Pak karena saya fokus pengembangan kepala toko itu dan memang itu satu permintaan dari ibu karena sudah sepuh, bapak kan dulu juga PNS gitu loh Pak. Terus saya 7 bersaudara, saya ragil dan harapan ibu agar anaknya itu ada yang PNS. Itu cuma tinggal saya. Daftar sekali langsung keterima ya? Alhamdulillah Pak. Luar biasa ya, jadi doa ibunya, restu orang tua itu benar-benar ya sangat dibutuhkan bagi karir kita gitu ya. Sama yang kedua itu juga istri saya itu juga dorong. Oh, dorong juga ya. Jadi dari ibu, orang tua dan istri ya. Terus kalau dibilang di belakang lelaki yang sukses ada wanita hebat itu memang betul. Betul. Jadi terus dari ya jualan susu, terus jadi ngeles guru bahasa Arab ya, terus jadi PNS. Nah sekarang aktif berorganisasi dan akhirnya terpilih menjadi ketua KNPI. Nah ngomong-ngomong masuk KNPI sendiri itu sejak tahun berapa Mas? Saya masuk itu 2019 Pak. 2019. Terus saya anggota dulu ya. Langsung jadi bendahara umum. Oh, jadi bendahara, luar biasa ya. Potong kompas ya. Potong kompas. Ini karena saya coba membangun relasi di jejaringan mulai dari 2017 itu saya aktif di beberapa organisasi sayap dan relawan. Saya membangun teman-teman selain juga di kewirausahaan di SBS itu salah satu jaringan saya yang mengantarkan saya di Bendahara Umum KNPI. Terpilih secara aklamasi ya. Ya itu suaranya berapa Mas? Total yang milih itu berapa sebenarnya? Total yang milih itu 42 Pak. 42. Saya dapat disebut aklamasi 33 Pak. Oh, dapat 33 pemilih ya. 33 dan itu sekitar 83%. 83%. Yang lainnya abstain atau? Ada yang abstain, ada yang tidak. Tidak milih itu ya abstain itu ya Pak. Oh, ya, abstain, itu. Abstain ya. Luar biasa. KNPI adalah OKP ya. Termasuknya atau OKP atau Pak KNPI itu? Kalau KNPI itu adalah wadahnya dari OKP ya. Gitu. Gabungan. Nah, total ada berapa Mas itu OKP yang terwadai dalam
KNPI itu ada berapa itu? Kalau ini ada 24 Pak, yang terdaftar, dan 20 perwakilan Dewan Pimpinan Kecamatan, 20 kecamatan itu. Terus mohon maaf, 22 Pak, 22. Karena total saya kan 42. 22 OKP dan 20 kecamatan. 20 kecamatan perwakilan itu. 22 OKP itu ya maksudnya dari berbagai latar belakang ya. Ada dari pemuda Kristen, ada dari pemuda Pancasila, ada teman-teman GPI Ansor, ada juga pemuda Muhammadiyah, pemuda MTA, pemuda LDI. Banyak Pak itu, Pak, ada ya. 20. Nah, tentunya dengan OKP yang diwadahi banyak itu dari berbagai latar belakang itu, tentunya Mas Zulfikar kan juga harus punya punya cara bagaimana bisa mengelolanya dengan baik. Tidak menjadikan perbedaan menjadi sebuah perdebatan, tetapi bagaimana perbedaan itu menjadi kesatuan. Nah, resepnya apa Mas Zulfikar agar ke depan jenengan sukses menjadi ketua KNPI? Terus dari hari Minggu kemarin setelah musda itu banyak teman-teman baik dari media maupun dari yang di Sragen maupun yang di Jawa Tengah itu semuanya tanya, Zulfikar itu siapa, dari OKP mana gitu Pak. Saya jawab, Pak, Zulfikar niku nggih griyane pinggiran berasal dari Sragen Barat, Jeruk Miri. Kemudian untuk OKP-nya saya dari semua OKP Pak, karena di sini saya perwakilan dan alhamdulillah tadi saya aklamasi, karena di sini nanti di kedepannya saya memang harus merangkul semuanya Pak. Merangkul semuanya. Termasuk teman-teman yang belum tergabung di KNPI itu ini kan saya baru menyusun kepengurusan Pak. Semuanya kita rangkul semuanya. Kita rangkul ya. Saya pengen KNPI ini organisasi kepemudaan itu gabungan dari satu organisasi kepelajaran. Jadi nanti usianya remaja itu, yang kedua mahasiswa, karena nanti daya kritisnya di situ juga, sama pemuda. Ya, nanti untuk yang diskusi hebatnya kan di pemuda ini Pak. Gitu. Ini semuanya sudah kita kontak juga. Jadi dari berbagai latar belakang dan dari berbagai jenjang usia. Ya. Akan tetapi untuk usia Undang-Undang Kepemudaan tahun 2009 itu kan 30 tahun Pak. Berarti nek pelajar itu anggap aja generasi Z gitu. Kalau Mas Zulfikar ini mungkin generasi milenial gitu ya. Insya Allah begitu. Jadi bisa lebih lebih komplit gitu ya. Gitu. Dalam untuk rekrutmennya gitu ya. Itulah ke depan kira-kira mau membuat program apa Mas Zulfikar agar KNPI ya bisa dikatakan hidup lah, dikatakan mempunyai suatu greget di Kabupaten Sragen ini. Ini Pak, batik yang saya bawa ini ada historisnya juga Pak. Oh gimana? Nah, terus ini nanti yang akan menjadi pertanda saya pengen ada perubahan ekstrim di tubuh KNPI. Bahkan kalau saya dibilang radikal ya betul, nanti saya memang pengen betul-betul radikal merubah ada di KNPI itu. Saya mau membuat batik KNPI yang di Indonesia itu belum ada Pak. Oh gitu ya Mas. Karena selama ini seragamnya itu yang uniform yang biasa itu, yang logo KNPI, dan saya browsing di internet itu memang belum ada. Nah di sini kemarin saya ngobrol ketemu dengan salah satu ketua OKP, itu dia kan salah satu juragan besar batik gitu. Ngobrol daerah Plupuh Pengsari Pak. Pengsari. Nah di situ saya ngobrol-ngobrol, saya dapat ide di situ karena saya ngobrol-ngobrol, saya pulang, saya dibawain satu buah piece batik yang sudah jadi, dan ini baru alhamdulillah baru jadi kemarin Pak. Desainnya juga bagus itu. Ya, tapi nanti saya pengen mewujudkan batik KNPI. Jadi nanti saya bikin logo. Saya memang tidak menulis di sini DPD KNPI, cukup logo aja, karena nanti saya pengennya dari Sragen untuk Indonesia. Dari DPD KNPI Sragen nanti coba kita ajukan ke DPP maupun DPW. Itu kan menjadi ciri khas dari KNPI Sragen gitu ya. Sragen. Nah, itulah
katanya membangun brand ya, membangun citra. Nah, untuk programnya sendiri yang kira-kira nanti biar bisa istilahnya menjaring kontribusi dan memberi inspirasi atau menambah wawasan masyarakat secara luas, itu nanti program-program ke depan apa kira-kira? Satu atau dua aja lah, kira-kira apa? Yang pertama untuk visi saya Pak ke depan dalam periode 3 tahun mendatang, saya ingin menularkan semangat mental juara yang tadi tidak izin jualan subuh-subuh sudah gedoki pintu rumah, menawarkan susu kedelai, bahkan dikejar anjing, itu sudah biasa. Saya pengen menularkan mental juara ini di pemuda-pemudi di Kabupaten Sragen di era kepemimpinan nanti saya selanjutnya niki 3 tahun niki. Itu visi saya, yaitu sesuai dengan visi misi Kabupaten Sragen, yaitu menuju kabupaten yang satu mandiri, yang kedua sejahtera, yang ketiga itu adalah berbudaya dengan semangat gotong royong. Maka di sini saya gotong royong ini saya wujudkan menjadi kata di depan, yaitu sinergi. Sinergitas ya. Iya, sinergitas pemuda untuk mewujudkan pemuda-pemudi Sukowati itu memiliki mental juara di bidang ekonomi, juara di bidang pendidikan, juara di bidang hukum, ataupun di sektor yang lainnya. Olahraga juga ya? Olahraga juga. Karena ketika saya merenung, itu memang yang bikin orang sukses dan hebat itu mentalnya dulu, sepertinya. Mindsetnya dulu. Nah, dulu kan termasuk KNPI kan kolaborasi ya, dulu sama HIPMI Sragen ya, akhirnya terlahirlah SPS, Sekolah Bisnis Sragen. Itu yang mungkin sampai saat ini masih bisa dikenang untuk Kabupaten Sragen, masyarakat Kabupaten Sragen. Nah, gimana kira-kira Mas Zulfikar untuk meneruskan tradisi itu, atau gimana caranya KNPI ke depan juga bisa istilahnya mewariskan sebuah mahakarya yang bisa diteruskan oleh ketua atau kepengurusan KNPI selanjutnya. Di sini kira-kira apa yang akan dilakukan? Kan saya backgroundnya ini kan, selain saya di wirausaha kan saya di pendidikan Pak. Di pendidikan, ya, betul. Jadi kayak kalau guyonan kepada teman-teman itu, saya basicnya entrepreneur, sampingannya adalah pendidik. Kemudian mindsetnya saya pengen adalah lawyers Pak, atau organisator ya. Dan itu saya pengennya ada 3 program memang Pak, yang nanti saya merenung selama pandemi ini hampir 28 bulan kan ini Pak, hampir 2,5 tahun lebih, 2,5 tahun. Itu saya melihat baik remaja maupun anak-anak itu daya kritisnya itu sudah mulai hilang. Ya, makanya di situ kami pengen menghidupkan forum-forum diskus. Itu yang pertama itu tadi, yaitu saya pengen membentuk diskusi Sragen Lawyers Club. Itu untuk memancing daya. Makanya di pengurusan kami itu saya hidupkan teman-teman pelajar dan mahasiswa itu nanti buat memacu untuk yang senior ini nanti memberikan materi narasumber yang senior ini terjadi kritis gitu loh Pak. Ya, betul, daya pikirnya. Sragen Lawyers, ya meskipun memang saya itu salah satu pencinta ILC dan saya orang yang kecewa sebetulnya. ILC jarang tayang sekarang kan Pak. Bubar kata. Meskipun saya tidak pengennya tidak seheboh ILC, tapi saya pengen membawa semangat diskus ini untuk daya kritis ini kembali hidup. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, yang berbudaya tadi, kami juga harapannya di tubuh pemuda ini sudah tidak ada sekat, baik sekat maupun sektoral lintas ormas agama maupun lintas sesama agama gitu loh Pak. Di sini kami ingin teman-teman menyatukan, dan kita juga ingin menjaga nilai-nilai bersama gitu loh Pak. Dengan nanti kita wujudkan Sukowati Society, itu nanti forumnya untuk mengangkat
nilai-nilai budaya itu tadi, ya. Dan yang terakhir tentu untuk yang di masa pandemi ini memang sektor ekonomi itu memang sangat relevan dan SBS itu adalah tantangan yang luar biasa, mahakarya yang sekarang sudah menciptakan 650 pengusaha muda startup entrepreneurship dan ini pun juga nanti kita akan kolaborasi bagaimana nanti teman-teman muda ini juga selain daya kritisnya itu juga bagus, dia menghargai nilai-nilai perbedaan, juga dia memiliki semangat juang entrepreneur gitu loh Pak. Oh gitu. Yeah. Ya mantap. Yang terakhir Mas Zulfikar ini kan tadi yang sudah diutarakan, jadi sangat dari anak yang mungkin bandel, dari anak yatim Mbak, yang mungkin agak terpaksa itu sekolah di pondok, gitu. Terus juga anak yatim ya sudah ditinggal orang tua dan harus itu kerja sambil kuliah, terus akhirnya juga pernah mengajar bahasa Arab dan akhirnya jadi PNS. Nah sekarang menjadi itu ketua KNPI. Nah jarang kan seorang PNS menjadi ketua KNPI kan gitu. Nah ini kan menjadi suatu hal yang menarik dan unik gitu. Nah sebenarnya apa sih yang ingin dicita-citakan Mas Zulfikar ke depan gitu? Mungkin ya planning jangka panjangnya itu apa kira-kira? Saya pengen Mbak, nanti di tantangan kita memang betul di periode ini adalah nanti tentunya kita tidak menutup mata, yaitu tentang pemilu 2024. Ya, dengan status saya ASN ini, saya pengen mengajarkan kepada teman-teman, ya nanti meskipun kita tidak menutup mata, tapi kita harus berada di tengah-tengah gitu loh Pak. Kita harus netralitas itu harus kita jaga. Kita di sini harus bisa merangkul semuanya. Perbedaan itu biasa. Betul. Terus lagi Mas, itu yang ada ya, yang mungkin di alumni SBS itu kan ada yang keluar dari PNS, keluar dari guru, akhirnya menjadi entrepreneur. Lah Mas Zulfikar ini apakah ada kira-kira keluar dari PNS jadi entrepreneur atau keluar PNS dari politisi? Kira-kira mana ini, atau tetap jadi PNS saja yang netralitas gitu kira-kira? Itu sebetulnya kuncinya cuma dua Pak. Di ibu saya dan di istri saya. Oh gitu. Mantap. Dan ini termasuk orang konsisten. Di belakang lelaki hebat, ya pasti ada perempuan yang hebat. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Zulfikar yang telah mau datang ke sini. Semoga sukses dalam mengemban amanah sebagai Ketua KNPI Kabupaten Sragen. Mari teman-teman semuanya ya, masyarakat Sragen khususnya pemuda, kita dukung Mas Zulfikar agar bisa menyukseskan program-programnya sehingga pemuda-pemuda Sragen semakin kritis, semakin mandiri dan tentunya semakin sejahtera. Dan semakin bersatu. Terima kasih Mas Zulfikar. Terima kasih pemirsa semuanya. Itulah tadi obrolan kita dengan sosok yang sangat spesial. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa komen, like, dan share video MBS ini. Tentunya ikuti lagi video MBS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.